Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Fitrianingsih dengan NIM 21650071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 yaitu jelaskan jalannya program per baris pada slide nomor 4 dan 5. Seperti yang kita sudah lihat, pada slide nomor 4 dan 5 itu membahas tentang bahasa pemrograman C, C++, dan Java, di mana tiga bahasa pemrograman ini memiliki input dan output yang berbeda. Namun bahasa C++ ini merupakan perkembangan dari bahasa C, jadi tidak memiliki banyak perbedaan. Bahasa C ini sudah tertulis include stdoh. Seperti yang kita tahu, include itu merupakan sebuah fungsi. Sedangkan stdoh ini adalah library function dari bahasa C untuk input dan output. Kemudian void main. Kenapa kita menggunakan void main? Karena void main digunakan untuk memberikan sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C atau C++. Karena jika sebuah program dalam bahasa C, C++, atau Java, jika tidak menggunakan void main, maka program tersebut tidak dapat dieksekusi. Karena void main ini adalah fungsi utama untuk menjalankan program ini. Kemudian kita masuk pada deklarasi. Isi dari deklarasi ini yaitu int, variabel A, variabel B, dan variabel hasil. Di mana variabel ini itu merupakan deklarasi yang menggunakan tipe data integer. Kita bisa lihat pada variabel A. Variabel A berisi angka 5, kemudian variabel B yaitu 2. Pada variabel hasil, nilai A dan nilai B tersebut akan dijumlahkan, dan setelah di running akan muncul hasil A plus B. Kemudian yang terakhir ada printf. Saya kira sama ya, bahasa C dan C++ itu tidak beda jauh. Yang membedakannya itu hanya pada operasi output saja. Printf. Pada bahasa C, printf di sini tertulis %i hasil. Kenapa pada output bahasa C itu menggunakan %i? Karena dia menggunakan tipe data integer. Sedangkan pada bahasa pemrograman C++, dia di sini menggunakan count hasil. Jadi yang membedakan antara bahasa pemrograman C dan C++ itu terletak pada operasi outputnya. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa pemrograman Java. Di sini saya kira sama saja deklarasinya. Deklarasi variabelnya itu sama karena dia menggunakan angka yang sama. Tapi pada bahasa pemrograman Java itu berbeda dari operasi input sampai operasi outputnya. Bisa kita lihat di sini dia menggunakan public static void main. Kemudian pada sistem outputnya dia menggunakan sistem out println hasil. Kode standarnya sama. Misalkan mendeklarasikan variabel. Di sini sama dia menggunakan variabel A, B, dan variabel hasil. Yang membedakan itu adalah operasi input dan output. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk nomor 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, di sini saya akan menjawab nomor 2. Di mana pertanyaan nomor 2 itu merupakan apa yang dimaksud dengan variabel dan sebutkan contohnya. Jadi variabel itu merupakan suatu simbol atau lambang yang merupakan pengenal yang mempunyai nilai. Variabel harus diberi nama yang berbeda satu dengan yang lainnya, karena satu variabel mewakili satu alamat dalam memori komputer. Contohnya seperti tadi, variabel A menampung nilai 2, sementara variabel B menampung nilai 3. Jadi setiap variabel itu harus
berbeda agar kita yang membuat program itu tidak bingung dengan nama variabel yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan lain mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 216500056. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 3 dan 4. Ketiga, ketentuan yang harus diperhatikan untuk membuat variabel, yaitu yang pertama, tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah digunakan dalam program seperti keyword atau function. Yang kedua, maksimum 32 karakter. Bila lebih, maka karakter selebihnya tidak akan disimpan oleh komputer. Huruf besar dan kecil berbeda. Ketiga, karakter pertama harus huruf atau karakter garis bawah atau underscore. Dan karakter berikutnya boleh huruf atau angka atau karakter garis bawah. Yang keempat, tidak boleh dipisahkan spasi atau blank. Yang keempat, sebutkan 10 contoh variabel yang benar dan yang salah. Oke, jadi di sebelah kanan saya sudah ada contoh variabel yang benar dan di sebelah kiri saya sudah ada contoh variabel yang salah. Mari kita lihat yang benar, yang dimana A besar dan A kecil itu berbeda, dan variabel B besar dan B kecil juga berbeda. Nilai N besar dan N kecil pun berbeda, dan harga jual yang menggunakan underscore pun berbeda atau garis bawah berbeda. Coba kita lihat yang benar. Di sini ada A besar dan A kecil. Dalam variabel C, C++ atau Java, kita dapat membedakan A besar dan A kecil. Kita bisa membedakan variabel A besar dan A kecil. Sama halnya dengan B besar, B kecil, nilai dengan N besar dan N kecil, harga jual yang dimana harga jualnya sambung dan harga jual yang menggunakan underscore. Selanjutnya haji yang dimana H besar dan H kecil, underscore harga yang dimana underscore H besar dan underscore H kecil, dan begitu juga selanjutnya. Kemudian kita melihat variabel yang salah, yang dimana di sebelah kiri saya sudah ada variabel yang salah, yang dimana 2A itu tidak boleh karena didahulukan dengan angka, kecuali kita balik dengan A2. Kemudian kita melihat variabel yang salah, yang dimana di sini 2A itu salah karena didahulukan dengan angka, bukan huruf. Kalau dibalik A2 itu boleh, karena kita kembali kepada pertanyaan nomor 3 tadi, yang dimana ketentuan yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah variabel. Kita lihat di bagian nomor 3, yaitu karakter pertama harus huruf atau karakter garis bawah, tidak boleh didahulukan oleh angka. Kemudian nilai -3 ini juga tidak boleh karena minus hanya boleh digunakan dalam operasi pengurangan. Kemudian harga jual ini juga tidak boleh karena dipisahkan oleh underscore. Dan kemudian harga minus jual itu juga tidak boleh karena minus hanya boleh digunakan untuk operasi pengurangan. Kemudian selanjutnya garis miring itu juga tidak boleh karena dalam bahasa pemrograman itu hanya digunakan untuk pembagian saja. Kemudian harga di sini dia menggunakan underscore dan spasi, ini juga tidak boleh. Kemudian long, in, void, float, switch itu juga tidak boleh karena ini adalah keyword yang dipakai dalam bahasa pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsulfana CS. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal dari nomor 5 dan 6. Soal nomor 5 ini, apa yang dimaksud dengan konstanta dan sebutkan contohnya. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstanta atau tetap. Artinya nilai dari sebuah konstanta ini
dia tidak dapat dirubah atau nilainya ini dia bersifat tetap. Dan contohnya itu ada dua. Yang pertama itu menggunakan define dan yang kedua itu menggunakan const. Kita bisa lihat pada gambar tersebut itu contoh menggunakan define dan kemudian gambar dari contoh menggunakan const. Kemudian perbedaan dari kedua muatan konstanta tersebut yang menggunakan define dan const terletak pada format penulisannya. Pada device, kita tidak perlu menuliskan tipe data, sedangkan const itu harus. Dan pada device, kita tidak perlu memuat titik koma di akhir, dan sedangkan pada const, kita harus menuliskan titik koma. Posisi penulisannya untuk device ini dan const bisa ditulis di dalam main maupun di luar. Dan untuk menandakan nama konstanta, ini didasarkan menggunakan huruf kapital untuk menandakan itu sebuah konstanta. Dan yang keenam ini dia jelaskan tipe data standar C atau C++. Yang pertama ini ada char atau karakter, adalah tipe data karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Dan yang kedua ini ada int atau integer, adalah tipe data numerik yang sering juga digunakan untuk data berupa angka. Dan yang ketiga ini ada float atau float point, adalah untuk numerik yang digunakan untuk berupa pecahan. Dan yang terakhir, yang keempat ini ada double atau double float, adalah tipe data yang sama juga seperti float, namun double ini dia memiliki ukuran atau penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float tadi. Baik, itu saja pemaparan jawaban dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.